Hai semua, kenalin, nama saya Febe Jasmine Manuhutu. Saya mahasiswa semester pertama Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, Jasmine akan menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Cornelia Johana atau biasa dipanggil Ibu Jo. Jadi kali ini Jasmine bakal mempetakan beberapa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama, mengapa ilmu komunikasi bersifat multidisipliner? Pertanyaan kedua, apa saja tingkatan proses komunikasi menurut Dennis McQuill? Yang ketiga, model komunikasi beserta contohnya. Pertanyaan keempat, definisi komunikasi kelompok dan contohnya. Dan pertanyaan kelima adalah komponen komunikasi. Langsung saja, Jasmine menjawab pertanyaan pertama. Mengapa komunikasi disebut bersifat multidisipliner? Itu terjadi karena ilmu ini berkembang melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan mempengaruhi peta ilmu komunikasi yang berasal dari beberapa disiplin ilmu lain seperti psikologi, antropologi, politik, linguistik, dan lain sebagainya. Sifat multidisipliner ini tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi yang sangat luas dan kompleks menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ruang lingkup kehidupan manusia. Ada 3 pendekatan yang menyebabkan ilmu komunikasi disebut bersifat multidisipliner. Yang pertama, pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik atau bisa dibilang ilmiah adalah ilmu yang objektivitas, yang fokusnya kepada dunia hasil penemuan atau discovering world. Pendekatan ini sifatnya adanya pemisah antara objek yang teliti dan pengamat. Biasanya pendekatan ini menggunakan metode eksperimen dan menggunakan prinsip sebab dan akibat. Dan kesimpulan fenomenanya adalah memperoleh konsensus. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah ilmu dengan prinsip subjektivitas yang fokusnya mengutamakan kreativitas individual untuk memahami hasil temuan subjektif individual. Fokus perhatiannya kepada penemunya atau discovering person. Metode yang dilakukan adalah partisipasi observasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan social science. Jadi pendekatan social science ini adalah gabungan dari pendekatan saintifik dengan pendekatan humanistik. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami tingkah laku manusia dengan pengamatan yang cepat dan akurat. Yang kedua, tingkatan proses komunikasi menurut Dennis McQuill. Dennis McQuill menyebutkan ada 6 tingkatan. Yang pertama, komunikasi intra-pribadi atau proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi dan sistem saraf. Contohnya, ketika kita sedang berpikir atau ketika kita sedang memahami informasi atau berita yang kita baca atau kita dengar. Yang tingkatan kedua ada komunikasi antar pribadi, di mana proses komunikasi yang dilakukan secara langsung antar 2 orang yang biasanya informasinya bersifat pribadi. Contohnya seperti ketika kita berbincang dengan teman-teman kita atau kita sedang conference call atau sedang teleponan dengan teman kita. Itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Tingkatan yang ketiga yaitu komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok ini adalah proses komunikasi yang terjadi tiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Contohnya, diskusi karang taruna atau ketika teman-teman dalam suatu kelas atau forum dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, ketiga kelompok ini berkumpul dan bertemu dengan rekan kelompok lain untuk mendiskusikan proyek atau tugas yang sedang dikerjakan. Tingkatan yang keempat adalah komunikasi asosiasi, yaitu komunikasi yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya,
pertemuan guru PGRI dan guru swasta dalam membahas soal ujian nasional, atau ketika owner perusahaan A dan perusahaan B bertemu untuk membahas rencana kolaborasi perusahaan A dan perusahaan B. Yang kelima, komunikasi organisasi. Itu adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang sifatnya lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam kegiatan komunikasinya. Contoh, rapat antara perusahaan properti dan perusahaan distribusi, masing-masing owner bertemu untuk bertukar pikiran. Atau rapat, Dan yang terakhir, tingkatan ke-6 adalah komunikasi dengan masyarakat secara luas. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi menggunakan media massa seperti radio, majalah, surat kabar, dan TV. Biasanya media massa ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk memperkenalkan produk apa yang sedang mereka rilis. Dan yang kedua adalah komunikasi media massa. Jadi komunikasi ini tanpa media massa jadi seperti perusahaan atau company sedang mengadakan seminar tentang produknya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja model komunikasi dan contohnya? Model komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi secara linear. Komunikasi secara linear adalah komunikasi yang paling sederhana, yang paling basic. Komunikasi yang dilakukan satu arah, yang arusnya bersifat langsung dari pengirim ke penerima. Biasanya, model komunikasi ini terjadi di acara televisi atau radio yang tidak terjadi timbal balik. Jadi di komunikasi linear ini tidak ada timbal balik. Yang kedua, komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi dua arah yang mengaitkan dengan konteks sosial, hubungan, dan konteks budaya. Model ini biasanya terjadi saat talk show atau acara-acara seminar yang ada sesi tanya jawabnya. Dan yang ketiga, komunikasi interaksi, yaitu model komunikasi yang menggambarkan komunikasi dua arah. Model ini menggunakan interaksi antara manusia dan teknologi. Seperti yang sudah kita tahu, komunikasi interaksi ini lebih ke manusia dengan teknologi. Contohnya seperti internet. Internet menggunakan semua data yang diterima dan mengolah info yang didapat dalam bentuk video, audio, ataupun tulisan. Yang keempat, apa sih definisi komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil atau pertemuan. Komunikasi adalah interaksi tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang diketahui. Sebagai komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi ini adalah interaksi tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang diketahui untuk berbagi informasi, menjaga diri, dan mencari pemecahan masalah, yang mana anggota dapat meningkatkan karakteristik pribadi anggota lainnya secara tepat. Sifat-sifat komunikasi kelompok seperti apa sih? Yang pertama, komunikasi ini melalui komunikasi secara langsung, melalui tatap muka. Yang kedua, sedikit partisipannya, lingkupnya sedikit. Yang ketiga, bekerja di bawah arahan pimpinan. Yang keempat, membagi sasaran bersama atau memiliki tujuan yang sama. Yang kelima, saling berhubungan satu sama lain atau saling terkait. Contoh komunikasi kelompok. Kelompok guru negeri dan guru swasta sedang berkumpul untuk membahas pembutiran soal-soal ujian nasional, atau kelompok pengusaha dan klien lainnya sedang berbincang untuk membahas saham di perusahaannya. Dan di pertanyaan kelima, apa aja sih komponen-komponen komunikasi? Komponen komunikasi ini meliputi komunikator, komunikan, pesan, media, feedback, dan efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan. Komunikan adalah orang yang menerima. Pesan yaitu ungkapan atau informasi yang ingin disampaikan.
Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan komunikasi. Yang kelima adalah feedback. Feedback adalah timbal balik atau respon yang dilakukan setelah menerima berita atau informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir ada efek atau akibat pengaruh yang ditimbulkan dari komunikasi setelah menerima pesan atau informasi. Jadi seperti ini teman-teman. Komponennya itu ada Jasmine sebagai yang menyampaikan informasi. Komunikan adalah teman-teman yang lihat video ini sekarang. Pesannya adalah materi ilmu komunikasi yang Jasmine sampaikan. Medianya melalui video di YouTube ini. Feedbacknya, apakah nanti teman-teman merasa, oh ternyata ilmu komunikasi seperti ini. Itu respon teman-teman. Efek itu lebih ke implementasi teman-teman. Ketika teman-teman melihat video ini, apakah teman-teman akan merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Itu balik lagi ke teman-teman. Oke, jadi cukup itu jawaban UTS pengantar ilmu komunikasi. Semoga teman-teman dapat mengerti. Akhir kata, Jasmine ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat siang. Have a great day. Bye-bye.